Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari yang cerah ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah. Begitu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesempatan untuk sekali lagi duduk bermajlis melalui kajian online setiap hari Rabu sore jam 4 sampai jam 5. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya serta kemudahan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi dan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin jamaah Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali insyaallah pada hari ini Rabu tanggal 10 Dzulqa'dah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 1 Juli tahun 2020. Insyaallah kembali kita akan mengkaji bersama kelanjutan kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan syarah, dengan penjelasan yang disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kaum muslimin jamaah Madura Mengaji yang dirahmati Allah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masalah yang ke-24 dari kitab Masail Jahiliyah. Masalah yang ke-24 ini tentang bagaimana orang-orang jahiliyah meninggalkan kebenaran hanya cuma karena kebenaran tersebut diikuti oleh orang-orang yang lemah menurut mereka. Lemah di sini bisa dikatakan lemah karena mereka orang-orang yang dianggap lemah itu adalah orang-orang yang tidak kaya, orang miskin, atau yang dituduh oleh mereka dengan lemah akalnya, dan sebagainya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-mas'alatur rabi'ata wal ishrun. Masalah yang ke-24. Tarkud dukhul fil haqqi idha sabaqahum ilaihi du'afa takabburan wa anafatan fa'anzalallahu ta'ala wa la tatrudil ladina yada'una rabbahum al-ayat. Masalah yang ke-24 adalah orang-orang jahiliyah ya meninggalkan kebenaran apabila orang-orang miskin ya
mendahului mereka di dalam kebenaran tersebut. Karena orang-orang miskin mendahului mereka dalam kebenaran. Hal ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah karena kesombongan mereka dan kecongkakan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum." Dan janganlah kamu mengusir orang yang menyuruh Tuhannya, bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha, di waktu pagi dan sore hari untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am ayat 52. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu sikap atau salah satu perangai akhlak, ya, sifat jahiliyah, di mana mereka enggan untuk melakukan atau untuk masuk ke dalam kebenaran, menerima kebenaran hanya cuma karena orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang miskin mengikuti kebenaran tersebut. Hal ini sikap yang sombong, congkak yang dilakukan oleh mereka. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan, ahlul jahiliyati yarfudun al-haqqa idza kana alaihi du'afa minan nas. Orang-orang jahiliyah menolak kebenaran jika orang-orang yang lemah dari manusia itu, ya, berada di atas kebenaran tersebut. Jadi jika orang-orang yang lemah di atas kebenaran tersebut, maka orang-orang jahiliyah enggan untuk mengikutinya. Dikarenakan sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, di antara perangai mereka, sikap mereka, orang-orang jahiliyah tidak mau mengikuti apa yang dilakukan, yang diikuti oleh orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Meskipun yang diikuti oleh orang yang lemah dan orang yang miskin itu adalah suatu kebenaran, maka mereka seakan-akan, ya, tidak sudi, ya, duduk bersampingan, berada bersama-sama orang-orang yang lemah, orang-orang miskin di atas satu kebenaran. Karenanya salah satu, ya, sikap ataupun sifat orang-orang jahiliyah adalah mereka menolak kebenaran hanya cuma karena orang-orang miskin mengikuti kebenaran tersebut. Walihada qalu, karenanya mereka mengatakan sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 53, ahaula imanallahu alaihim min bainina, apakah mereka itulah yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kami? Maksudnya adalah, apakah mereka orang-orang yang miskin itu, orang-orang yang lemah itulah yang mereka itu diberi anugerah oleh Allah, ya, kebaikan di atas kami, ya, yakni artinya kata Syekh Shalih Fauzan, laisu aula bil jannati minna, mereka orang-orang lemah, orang-orang miskin itu tidaklah lebih layak, ya, mendapatkan surga daripada kami. Nahnu aqdamu minhum, karena kami yang lebih dahulu daripada mereka. Kalau, ya, tentang masalah kenikmatan surga, kami lebih dahulu daripada mereka. Wa asyrafu minhum, dan karena kami lebih mulia daripada mereka. Haula idu afa'u ma lahum qimatun wala miqdarun fil mujtama. Karena mereka adalah orang-orang lemah, mereka adalah orang-orang miskin. Mereka tidak mempunyai nilai, tidak mempunyai kedudukan di hadapan masyarakat. Ya, ini anggapan orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah tidak sudi jika orang-orang miskin, orang-orang lemah di atas kebenaran. Karenanya mereka menyimpang dari kebenaran tersebut dikarenakan orang-orang miskin mendahului mereka di dalam kebenaran itu. Waqad raddallahu alaihim biqaulihi alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Namun Allah Subhanahu wa taala membantah, ya, alasan mereka, ya, alasan mereka di mana mereka menuduh orang-orang yang lemah itu berada di atas kebenaran daripada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah ungkapan mereka ini dengan firman-Nya di akhir surat Al-An'am ayat 53, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin, bukankah Allah yang lebih mengetahui mana di antara mereka yang bersyukur? Artinya
Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan agama ini, memberikan kebaikan ini, memberikan kebenaran ini kecuali bagi orang yang dicintai oleh Allah. Adapun masalah dunia, ya, masalah dunia yang digembor-gemborkan oleh orang-orang ahlul jahiliyah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada siapa yang dikehendaki dari orang-orang yang dicintainya atau pula orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kaidah besar para jamaah, sebagaimana kita telah membahas pada pertemuan yang lalu bahwa jangan sampai kita tertipu ya dengan masalah dunia dan masalah akhirat ya. Adapun dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Baik itu kepada orang yang baik ya, orang yang dicintai oleh Allah, atau diberikan kepada orang yang memusuhi Allah, orang-orang yang buruk. Adapun masalah akhirat, masalah kebaikan, masalah kebenaran, Allah tidak akan memberikannya kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin jamaah Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah suatu hal yang menarik bagi kita untuk kita kaji bersama perihal dengan hubungannya ya dengan keadaan masa kini, di mana orang-orang ahlu taraf, orang-orang yang kaya, orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia ya, baik yang telah lalu ataupun ya di masa kini, masih saja memandang bahwa orang-orang miskin itu tidak mempunyai kebenaran ya. Mereka memandang hina orang-orang miskin. Orang-orang miskin tidaklah ya layak untuk berada di atas kebenaran, dan inilah yang dianggap oleh orang-orang jahiliyah terdahulu juga ya. Begitu juga ya kaum muslimin yang dirahmati Allah, jamaah Madura Mengaji ya. Seandainya saja orang-orang miskin ya berada di atas kebenaran, niscaya orang-orang kaya akan menyimpang dari kebenaran tersebut ya. Jadi ukuran kebenaran bagi mereka tidaklah dilihat dari agama itu, bagaimana agama itu diturunkan oleh Allah melalui nabinya. Tidak diukur dengan itu, tapi diukur dengan strata sosial. Jadi strata sosial lah ya yang menjadi ukuran orang-orang ahlul jahiliyah di dalam memandang hal itu suatu kebenaran adalah kebenaran dan kebatilan adalah kebatilan. Wallahu ta'ala a'lam. Itu masalah yang ke-24. Masalah yang ke-25 adalah masalah yang mendekati dengan masalah yang ke-24 ya. Semana dengan masalah yang ke-24. Yaitu orang-orang jahiliyah seringkali berdalih ya bahwa sesuatu itu adalah batil dikarenakan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin telah mendahului ya sesuatu itu ya. Ini ada kaitan sangat erat dengan masalah yang sebelumnya, yaitu masalah yang ke-24. Baik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan al-mas'alatul khamisata wal ishrun, masalah yang ke-25. Al-istidlal ala butlanihi bisabaqid du'afa. Kaqaulihi law kana khairam ma sabaquna ilai. Masalah yang ke-25 adalah orang-orang ahlul jahiliyah seringkali berdalih ya, berdalih tentang kebatilan sesuatu itu dilihat dari ya orang-orang miskin ya mendahului dalam sesuatu itu. Artinya bahwa jika ada orang miskin mendahului dalam sesuatu atau satu hal, maka mereka berdalih bahwa yang didahului oleh orang miskin itulah merupakan satu kebatilan. Kita simak bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan, min adati ahlil jahiliyati, di antara adat, di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah al-istidlalu ala butlani syai'i bisabqid du'afa ilaihi, yaitu mereka berdalih ya. Mereka berdalih bahwa sesuatu itu Naam.
Nah, di antara perkara atau di antara kebiasaan ahlul jahiliyah, mereka berdalih ya tentang kebatilan suatu hal itu dikarenakan orang-orang yang miskin mendahului sesuatu tersebut ya. Mendahului atau meyakini sesuatu itu ya terdahulu daripada mereka orang-orang ahlul jahiliyah. Kama qala Allahu 'anil musyrikin annahum yaqulun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang musyrik di mana mereka mengatakan ya, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairam ma sabaquna ilaihi wa illam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkum mubin." Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Qur'an itu sesuatu yang baik, ya, law kana khairan, sekiranya Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang baik, ya, ma sabaquna ilaihi, tentu mereka tidak pantas mendahului kami beriman kepada Al-Qur'an tersebut. Wa idlam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim, ya. Kemudian Allah berfirman, tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata ini adalah dusta yang lama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita simak bagaimana penjelasan ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya. Tafsir As-Sa'di. Beliau mengatakan, "Ai qala al-kuffar bil haqqi mu'anidina lahu waridina li da'watihi law kana khairan ma sabaquna ilaihi ai ma sabaqana ilaihi al-mu'minun ai lakinna awwala mubadirin bi wa sabiqin ilaihi." Orang-orang kafir ya, di mana ketika mereka menolak kebenaran, mereka ya berpaling dari kebenaran, mereka mengatakan laukana khairam ma sabaquna ilaihi. Seandainya Al-Qur'an ini benar, maka tidak pantas, tidak layak mereka itu mendahului kami. Ya, mendahului kami. Ai ma sabaqana ilaihil mu'minin, tidak pantas orang-orang yang beriman itu mendahului kami di dalam kebenaran ini jika Al-Qur'an itu benar. Lakinna awwal mubadirin bi, akan tetapi kamilah yang terdepan, kamilah yang mendahului di dalam hal tersebut jika itu adalah kebenaran. Wa hadza minal bahrajati fil makan, fi makan, ini merupakan kesombongan ya tentunya. Fa ayyu dalilin yadullu ala anna alamatal haqqi sabaqal mukadzibina bihi lil mu'minin. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di, maka petunjuk mana yang menunjukkan ya, yang menunjukkan bahwasanya kebenaran itu ya akan diimani oleh orang-orang pendusta ya. Mereka yang mengimani ya daripada orang-orang yang beriman. Hal hum azka nufusan, apakah mereka itu mempunyai hati yang paling bersih daripada orang yang beriman? Wa akmala ukulan, atau mereka memiliki akal yang paling sempurna daripada beriman? Amil huda bi aidihim, atau petunjuk ada di tangan mereka? Walakin hadal kalam alladhi sadara minhum yazuna bihi anfusahum bimanzilati man lam yaqdir ala syai', ya. Tetapi perkataan ini yang bersumber dari mereka ini ya menunjukkan bahwa diri mereka itu seakan-akan diposisikan ya di antara orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Artinya, tatkala mereka tidak mampu untuk mengikuti kebenaran tersebut ya, maka mereka kemudian beralasan bahwa ya jika hal itu adalah benar, maka niscaya kamilah yang akan mendahului di dalam kebenaran ini ya. Itulah ya alasan ahlul jahiliyah di dalam menolak kebenaran, dikarenakan mereka melihat orang-orang dhaif, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin mendahului mereka di dalam kebenaran ini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan celaan ya bagi mereka dengan mengatakan ya firman Allah, wa id lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim ya.
Tetapi karena mereka tidak mendapatkan petunjuk dengannya. Nah, di sini jelas ya. Mereka tidak mendapatkan petunjuk dengannya. Mereka tidak mendapatkan ya huda, petunjuk ataupun kebenaran tersebut ya. Karena itulah mereka menuduh bahwa ya kebenaran itu adalah satu kedustaan bagi mereka. Jadi mereka menuduh dusta akan kebenaran. Menuduh bahwasanya Al-Qur'an itu adalah dusta. Naam. Ai hada sabab alladhi da'ahum ilaihi annahum lamma lam yahtadu bihadzal Qur'an wa fatahum a'dhamul mawahib wa ajallur raghaib qadahu fihi bi annahu kadzibun wa huwal haqqul ladzi la syakka fihi wa lam tira'a bi ya'tari. Artinya bahwa sebab yang dimana mereka diajak kepadanya untuk mengambil petunjuk, annahum lamma lam yahtadu bihadzal Qur'an, tatkala mereka tidak mau mengambil petunjuk dari Al-Qur'an ini, wa fatahum a'dhamul wahib, dan ya terlewatkan dari mereka ya pemberian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka mencela Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu adalah suatu kedustaan. Inilah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Padahal wa huwal haqqul ladzi la syakka fi, padahal Al-Qur'an itu adalah hak ya, kebenaran yang tidak diragukan lagi kebenarannya tersebut. Ya, itulah orang-orang ahlul jahiliyah. Tatkala mereka kalah ya di dalam ya kebenaran dan mereka tidak mendapatkan petunjuk dalam kebenaran tersebut, maka yang dijadikan alasan bagi mereka adalah karena orang-orang miskin ya, orang-orang yang lemah telah mengikuti kebenaran tersebut ya, mendahului mereka. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan tentang ayat ini, "Lau kana khairam ma sabaquna ilaihi", seandainya Al-Qur'an itu kebaikan, baik, maka tidak layak bagi mereka untuk mendahului kami di dalam ya mengambil kebaikan tersebut. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Yaquluna nahnu ahlu ma'rifah." Mereka mengatakan kami ini adalah orang yang mempunyai ilmu. Kami adalah orang yang berpengalaman. Kami adalah orang yang mempunyai pikiran yang cemerlang. Na'riful umur, kami mengetahui segala sesuatu. Walamma ra'ayna anna hadzal ladzi jaa'a bi Muhammad laisa haqqan taraknahu. Maka tatkala kami melihat bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad ini bukanlah suatu kebenaran, maka kami tinggalkannya. Walau kana haqqan lasabaqna ilaihi. Seandainya apa yang dibawa oleh Muhammad ini adalah suatu kebenaran, niscaya kami akan mendahului kebenaran tersebut. Artinya, ya, dalam hal ini tidak layak Muhammad itu ya menganggap membawa kebenaran. Seandainya yang dibawa oleh Muhammad itu kebenaran, niscaya kamilah yang mendahului Muhammad dalam hal ini. Fatarokna lahu dali, fatarkuna lahu, maka kami meninggalkan ya apa yang dibawa oleh Muhammad itu sebagai bukti bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah bukanlah suatu kebenaran. Itulah alasan orang-orang al-jahiliyah. Jadi mereka mereka tidak mau ya mengikuti kebenaran hanya dengan landasan ya, hanya dengan alasan bahwa kebenaran tersebut didahului oleh orang selain mereka, apalagi oleh orang-orang yang lemah yang dibawa oleh mereka dari sisi keduniawian. Wa hadza min abdalil batil, maka jelaslah bahwa alasan mereka ini merupakan kebatilan yang sangat batil. Li'annal haqqa laisa ittiba'ahu mauqufan ala tabaqatin minan nas. Karena kebenaran itu ya mengikutinya bukanlah terpaku kepada strata golongan dari manusia. Artinya bahwa sesungguhnya kebenaran itu tidak dilihat ya di dalam mengikutinya itu dari strata manusianya itu, dari orang yang mengikutinya. Bal ittiba'ul haqqi minnatun yamunnullahu biha ala man yasha'u min ibadihi wa yuwaffiquhu laha. Akan tetapi orang yang mengikuti kebenaran itu, ya, mengikuti kebenaran itu satu minnah, satu anugerah, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya dan diberi taufik untuk mengikuti kebenaran tersebut. Jadi, mengikuti kebenaran, ya, tidak ada sangkut pautnya dengan strata sosial. Tidak ada sangkut pautnya dengan strata sosial.
Tidak kemudian kita katakan bahwa karena yang mengikutinya orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, maka itu batil. Karena orang-orang miskin telah mendahului hal itu, maka itu kebatilan. Bukan itu ukurannya, ya. Ukuran kebenaran, ya, yang mengikuti kebenaran itu adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa atba'ur rusul, kalau kita perhatikan pengikut para rasul, ya, para rasul, aktsaruhum minad du'afa, ya. Kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang lemah. Kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang miskin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang, ya, orang-orang jahiliyah mengatakan anu'minu laka wattaba'akal ardalun, apakah sudi kami mengimanimu, ya? Apakah sudi kami mengimanimu sedangkan yang mengikutimu adalah orang-orang yang rendah, ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 111. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 27. Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Dan kami tidaklah memandang orang yang mengikutimu kecuali orang-orang yang rendahan. Orang-orang yang kurang akal. Artinya laisa indahum tafkir. Mereka tidak memiliki pikiran. Wa yaz'umuna annahum hum ahlut tafkiri wa ahlul uqul. Dan mereka menganggap, ya, diri mereka, yaitu orang-orang ahlul jahiliyah, mereka adalah orang-orang pemikir, orang-orang yang mempunyai akal. Falau kana ma jaa'a bihi Nuh sallallahu alaihi wasallam haqqan ittabau ahlur ra'yi wal mala'i minan nas. Mereka berpendapat, seandainya apa yang dibawa oleh Nuh alaihi salam itu adalah suatu kebenaran, niscaya akan diikuti oleh orang-orang yang berakal, akan diikuti oleh banyaknya orang. Fatarkuhum lahu, maka, ya, mereka meninggalkan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam merupakan bukti yang nyata bahwasanya itu bukanlah suatu kebenaran. Itulah yang dianggap oleh orang ahlul jahiliyah. Wa hadza batilun, dan anggapan ini jelas merupakan anggapan yang batil. Li'annal ghaliba annal ladzina yakfuruna bil haqqi hum ahlut taraf. Karena sesungguhnya faktanya kebanyakan orang-orang yang menolak kebenaran, kebanyakan orang-orang yang tidak beriman kepada kebenaran, mereka adalah orang-orang yang kaya. Ya, mereka adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang tinggi jabatannya. Mereka itulah yang menolak kebenaran. Mereka itulah yang mengkufuri akan kebenaran. Itu kebanyakan, ya, kebanyakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kebanyakan orang-orang yang menolak kebenaran adalah orang-orang yang kaya, adalah dalam firman-Nya surat Saba ayat 34. Allah berfirman, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul, seorang pemberi peringatan di satu negeri kecuali orang-orang yang kaya di antara mereka mengatakan sesungguhnya kami kafir terhadap apa yang, ya, dibawa oleh para rasul. Ini alasan mereka. Jadi orang-orang yang kaya itulah sesungguhnya yang kebanyakan mereka lah orang-orang yang menolak kebenaran, bukan orang-orang yang miskin, bukan orang-orang yang lemah. Wa ghalib, dan sebaliknya kebanyakan orang yang mengikuti kebenaran itu adalah kaum du'afa, orang-orang yang lemah. Wal fuqara, orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Li'annahum laisa indahum takabbur, karena orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir itu mereka tidak ada hal yang perlu disombongkan dari mereka. Sehingga mudah kebenaran untuk diikuti oleh orang-orang yang rendah, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin dan sebagainya. Kenapa? Orang miskin, orang rendah merasa bahwa tidak ada hal yang bisa disombongkan dari mereka. Apa yang disombongkan dari mereka? Harta, dari sisi harta mereka tidak mempunyai harta. Dari sisi kekuatan mereka tidak memiliki kekuatan. Karena itulah yang paling dominan, yang paling banyak orang-orang yang mengikuti kebenaran adalah orang-orang yang
miskin. Banyak sekali ya bukti-bukti akan hal ini di dalam tarikh Islam, di dalam sejarah Islam, dan di dalam sirah nabawiyah. Kita ambil beberapa contoh seperti sahabat ya yang mulia Bilal bin Rabah Al-Habsyi ya. Beliau seorang budak ya, seorang budak tidak memiliki apa-apa. Dia dimiliki oleh tuannya. Lihat bagaimana keimanan yang kokoh ya. Beliau adalah orang yang beriman di kalangan ya kaum budak ya, orang yang miskin ya. Beliau ketika beriman ya, karena beliau apa? Ketika itu beliau posisinya sebagai budak ya. Karena tidak ada hal yang perlu yang bisa disombongkan. Karenanya mudah bagi beliau untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kembali kita simak bagaimana penjelasan Shalih Fauzan. Fal istidlal ala syai'i bi annahu haqqun bittiba'il aghniya'i lahu au dawil jah wal istidlal ala annahu batilun bittiba'id du'afa wa hadha mi'yaru ahli jahiliyati la yajuzu ay yattakhidha mizanan yuzanu bihi ma'rifatul haqqi minal batil ya. Fal istidlal, maka berdalih bahwa sesuatu itu adalah kebenaran dengan melihat ya, yang mengikuti adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang mempunyai kedudukan, dan berdalih bahwasanya sesuatu itu adalah suatu kebatilan karena melihat yang mengikuti adalah orang-orang yang lemah atau orang-orang yang miskin. Hadza mi'yaru ahli jahiliyah, maka ini adalah ya standar ukuran bagi orang-orang ahli jahiliyah. Ingat para jamaah ya. Jadi standar ukuran orang-orang ahlul jahiliyah di dalam menilai itu suatu kebenaran atau suatu kebatilan adalah kebenaran itu jika yang mengikuti adalah orang-orang kaya, maka itu adalah suatu kebenaran. Kebatilan itu adalah dilihat dari orang yang mengikutinya itu adalah orang-orang yang lemah, maka itu adalah kebatilan. Ini adalah standar ya penilaian orang-orang ahlul jahiliyah. Maka dari itu la yajuzu ayyattakhidha mizanan yuzadu bi ma'rifatul haqqi minal batil. Karena itulah tidak boleh bagi kita hamba Allah yang beriman kepada Allah ya dan beriman kepada Rasulnya serta beriman kepada rukun iman yang 6 ya, tidak boleh menjadikan standar ataupun timbangan ya, timbangan mengetahui yang hak dari yang batil itu dari pengikutnya ya. Walihada yaqulul ulama, karenanya para ulama mengatakan al-haq la yu'rafu birrijal wa innama yu'rafur rijalu bil haqqi. Nah, ini satu kaidah yang penting para jamaah ya, yang hendaknya kita pahami bersama bahwa sesungguhnya kebenaran itu tidaklah dikenal dari pengikutnya ya. Dari rijal, kebenaran itu tidaklah dikenal, tidaklah diketahui dari pengikutnya. Wa innama yu'rafur rijalu bil haqqi. Akan tetapi ya, rijal atau pengikutnya itulah ya akan diketahui tatkala dia berada di atas kebenaran. Ya, jadi pengikutnya itulah yang akan diketahui ya jika dia berada di atas kebenaran. Jadi kebenaran itu bukan standarnya ya pengikutnya ya. Kalau yang mengikuti orang kaya maka itu benar. Kalau yang mengikuti orang miskin maka itu salah. Tidak ya. Inilah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-haq la yu'rafu birrijal ya. Kebenaran itu tidak diketahui dari pengikutnya, akan tetapi pengikutnya itu diketahui dengan kebenaran. Wallahu taala a'lam. Itu para jamaah masalah yang ke-25 dari masalah ya, masalah al-jahiliyah atau masail jahiliyah. Yaitu mereka orang-orang ahlul jahiliyah berdalih ya tentang kebatilan sesuatu itu dilihat dari ya orang-orang miskin yang mendahului dari sesuatu tersebut. Wallahu taala alam. Kita sudah ambil dua permasalahan ya dalam hal ini, yaitu masalah yang ke-24 dan masalah yang ke-25. Kami ingatkan kembali ya para jamaah yang dirahmati Allah yang mengikuti kajian ini dari jamaah Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ya. Ditulis di kolom komentar supaya nanti kami akan membaca pertanyaan tersebut
dan kita akan menjawabnya jika kita mampu untuk menjawabnya. Wabillahi taufik. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil kembali ya masalah yang berikutnya, yaitu masalah yang ke-26. Masalah yang ke-26. Di mana masalah yang ke-26 ini al-mas'alatus sadisatu wal ishrun ya. Masalah yang ke-26, tahrifu kitabillah mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Yaitu kebiasaan orang ahlul jahiliyah ya. Ahlul jahiliyah yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ahlul kitab. Mereka kebiasaannya adalah mentahrif, yaitu merubah kitab Allah setelah mereka memahaminya. Ya, mereka merubah kitab Allah setelah mereka memahaminya. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui bahwa merubah itu adalah suatu kesalahan yang besar. Ini masalah yang ke-26 ya. Jadi masalah yang ke-26 adalah kebiasaan orang-orang ahlul jahiliyah dari kalangan ahlul kitab ya. Yaitu orang Yahudi ataupun orang Nasrani, mereka kebiasaannya merubah kitab Allah setelah mereka memahaminya, padahal mereka mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah satu kesalahan yang besar. Tidak layak bagi mereka kemudian apa? Seenaknya sendiri merubah kitab Allah. Merubah kitab Allah di sini bukan tidak ada maksud ya. Merubah kitab Allah ini adalah dengan maksud agar kitab Allah itu disesuaikan dengan hawa nafsunya. Disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh mereka. Jadi jika mereka mendapati di dalam kitab Allah itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka merubahnya, merevisinya sesuai dengan apa yang dicenderungi oleh hawa nafsunya. Itu yang dimaksud dengan ayat ini, ya. Dan ini banyak sekali juga ya terjadi dari umat kita, umat Muhammad SAW. Nanti insya Allah kita akan ya sebutkan ya kejadian ini ya satu persatu jika memungkinkan ya. Bagaimana apa yang dilakukan oleh mereka ahlul jahiliyah dari kalangan Yahudi dan Nasrani juga ya dilakukan juga oleh umat Muhammad SAW. Nah, kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan dalam masalah ini. Beliau mengatakan ya min sya'nil yahud wan nasara, di antara ya kebiasaan orang Yahudi dan orang Nasrani adalah tahrifu kitabillah. Mereka mentahrif, merubah ya kitab Allah ya, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Mim ba'di ma aqalu, setelah mereka memahami dua kitab ini, ta'allamuhu wa fahimuhu, mereka mengetahui, mereka mengajarkannya, mereka memahaminya. Faharrafuhu bi ziyadatin aw nuqsan, lalu mereka merubahnya ya. Merubah dengan menambahinya atau dengan menguranginya ya. Dengan menambahi kitab tersebut, ayat-ayat di dalam kitab tersebut atau menguranginya. Au tafsiri bi ghairi makna sahih, atau menafsirkan tidak sesuai dengan makna yang sahih. Ya, menafsirkan dua kitab ya, baik kitab Taurat dan kitab Injil ya, tidak sesuai dengan makna yang sahih, yaitu maknanya itu makna sesuai dengan apa yang dicenderungi oleh hawa nafsunya. Min ajli an tuwafiqa ahwa'ahum, dikarenakan makna tersebut apa? Disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Wa hadhihi musibatun la tazalul muslimuna yu'anuna minha ya. Dan ini merupakan satu musibah yang mana kaum muslimin pada saat ini juga terjerumus ke dalam kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Wa awwalu ma kanat inda ahlil kitab min ahlil ahwa'i warrughabati wasyahawat idza lam yaqduru ala takdzibin nassi wajahaduhu sattu alaihi bitahrifi wat ta'wili wat tafsiri bighairi makna. Wa awwalu ma kanat min ahlil kitab ya. Dan pertama kali yang dilakukan oleh ahlul kitab ya, oleh orang-orang ahlul kitab dari kalangan orang-orang pengekor hawa nafsu dan pengekor syahwat adalah tatkala mereka tidak mampu untuk mendustakan kitabnya, baik itu kitab Taurat atau kitab Injil. Apa maksudnya tidak mampu mendustakan kitabnya? Kalau mereka mendustakan kitabnya, mendustakan ayatnya, maka akan ketahuan. Ketahuan apa? Ketahuan kalau mereka tidak beriman kepada kitab ini. Baik itu kitab Taurat dan kitab Injil.
Mereka tidak mampu untuk mendustakannya, ya. Mereka tidak mampu untuk menolaknya, ya. Maka apa yang mereka lakukan ketika mereka tidak mampu untuk mendustakan kitab ini, kitab Taurat dan kitab Injil, serta mereka menolaknya, yang mereka lakukan adalah mentahrif. Ya, mereka merubah atau mentakwil, ya, atau menafsirkan kitab tersebut tidak sesuai dengan maknanya. Jadi menafsirkan kitab, baik kitab Taurat dan kitab Injil yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani tidak sesuai dengan maknanya, itu merupakan tahrif, merupakan perubahan, yaitu sama saja itu merubah isi dari kitab Taurat dan kitab Injil. Ya, jadi merubah kitab di sini bukan merubah redaksinya. Merubah redaksinya juga dikatakan itu merubah kitab. Tapi merubah kitab di sini adalah memaknai atau menafsirkan kitab tersebut tidak sesuai dengan penafsirannya. Ini yang seringkali dilakukan oleh orang-orang ahlul ahwa. Mereka melakukan ini kenapa? Karena kecenderungan hawa nafsu mereka yang lebih besar daripada mengikuti kebenaran tersebut. Dikarenakan apa yang ada di dalam kitab tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Karenanya mereka merevisi tafsiran Al-Quran atau merevisi tafsiran Taurat dan Injil disesuaikan dengan apa yang dicenderungi oleh hawa nafsunya. Wala yazalul muslimuna yu'anuna min hadhil afa min ahlil ahwa'i wal firaqid dallati wa ashabis syahawat. Ya. Dan kaum muslimin pada saat ini masih saja terkena musibah dari orang-orang yang mengikuti atau mengekor hawa nafsu dan kelompok-kelompok sesat serta orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu. Idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka ar-riba haram, jika dikatakan kepada mereka riba itu adalah haram, qalu, maka mereka akan berhujah, mereka akan beralasan al-murad birriba kada, yang dimaksud riba itu ini dan ini. Jadi riba yang dimaksud oleh mereka pengekor hawa nafsu itu adalah tidak sesuai dengan makna riba dari ayat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dimaksud riba itu ini. Mereka lari dari makna riba yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yufassiruna riba ala hasabi hawahum. Mereka menafsirkan riba sesuai dengan hawa nafsunya. Wal an mawjudun lahum kutubun wa kitabat wa fatawa tubihur riba. Bahkan baru-baru ini dewasa ini telah terbit ada kitab-kitab mereka atau tulisan-tulisan mereka serta fatwa-fatwa mereka yang menghalalkan riba karena mereka menafsirkan riba di dalam Al-Qur'an, pelarangan riba itu sesuai dengan hawa nafsunya. Idza qila dan jika dikatakan kepada mereka hada harramahullah wa rasuluh, ini merupakan perkara yang diharamkan Allah dan Rasulnya, maka mereka akan beralasan. Orang-orang pengikut hawa nafsu, pengikut syahwat akan mengatakan, laisa hadha huwa riba alladzi haramahullah wa rasuluh. Ini bukan riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka berkelit, mereka bersembunyi, mereka mengeles dari riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. War riba alladzi haramahullah wa rasuluhu war ribal jahiliyah. Mereka akan mengatakan bahwa riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya adalah riba jahiliyah, yaitu ziyadatud dain alal mu'siri faqat. Riba jahiliyah itu adalah riba tambahan uang dari uang dari uang hutang kepada orang yang kesulitan. Jadi mereka memaknai riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam kitabnya, di dalam kitab Allah dan di dalam sunnah Nabi SAW adalah riba jahiliyah. Itu pun mereka memaknai riba jahiliyah di sini adalah hanya cuma jika ada pertambahan dari nilai nilai hutang itu bagi orang-orang yang sulit saja. Amma ribal fadl, adapun ribal fadl wahum yungkirunahu. Adapun ribal fadl mereka mengingkarinya. Bagaimana ribal fadl itu bentuknya? Ribal fadl itu bentuknya penambahan sesuatu
pada jenis barang yang sama. Pada jenis barang yang sama, seperti ya, tukar menukar emas ya. Emas dan emas ditukar ya. Satunya ditukar, satunya beratnya katakan ya. Beratnya 1 gram. Satunya beratnya 2 gram, ditukar begitu saja. Ya. Ini riba al-fadl ya. Mereka mengingkari hal itu. Ya, orang-orang ahlul jahiliyah, orang-orang yang mengikuti ahli jahiliyah model saat ini tentang pengharaman riba, mereka mengingkari akan hal ini. Yang dimaksud riba yang diharamkan menurut mereka itu adalah apa? Riba jika ada orang yang berhutang, kemudian orang ini ya berhutang ya sulit untuk membayarnya, maka akan ada bunga. Nah, ini mereka katakan riba. Ya, ini riba. Tapi tadi tukar menukar barang yang sejenis dengan ada pertambahan, ini juga riba. Dikatakan riba al-fadl. Dan ini yang tidak diakui oleh mereka. Ini yang diingkari oleh mereka. Au yaquluna ribal muharram huwa riba al-istihlaki amma ribal istismari fahuwa mubah. Atau mereka mengatakan bahwa riba yang diharamkan itu adalah ribal istihlaki amma ribal istismari fahuwa mubah. Yaitu riba dalam bentuk ya, dalam bentuk yang nyata, konkret. Adapun dalam bentuk pertumbuhan maka tidak diharamkan, yaitu alias mubah. Ini yang dikatakan oleh mereka orang-orang saat ini, di mana mereka menafsirkan riba tidak sesuai dengan penafsiran yang jelas ya, yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW ya, dan ditafsirkan oleh para ulama-ulama terdahulu atau para sahabat terdahulu. Lihat, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tentang masalah riba. Waqad shahha fil ahadits fi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam tahrima ribal fadl. Dan sungguh telah tetap di dalam hadis-hadis dalam sunnah Nabi dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keharaman riba fadl. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Sahihain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, ad-dahabu bid-dahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bisya'iri wat tamri bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin sawa'un bisawa'in yadan biyadin sawa'an bisawa'in yadan biyadin. Dalam hadis disebutkan ya, emas dengan emas, perak dengan perak ya, gandum dengan gandum ya, gandum yang bagus dengan gandum yang bagus. Albur dan syair ini gandum, sama-sama gandum ya, tapi satunya gandum halus dengan gandum kasar. Gandum dengan gandum ya. Kemudian kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus semisal dengan semisal ya. Sama persis ukurannya, timbangannya ya. Semisal dengan semisal ya. Dan sama persis ukurannya, yadan biyadin, diserahkan dengan kontan. Tangan ke tangan. Hada ribal fadl ya. Ini ribal fadl ya. Artinya ribal fadl di sini jika apa? Jika penukaran emas dengan emas ini ada pertambahannya. Begitu juga perak dengan perak, gandum dengan gandum ya. Jika penukarannya itu ada pertambahannya ya. Juga kurma dengan kurma. Kemudian garam dengan garam ya. Jika ada pertambahan maka itu dikatakan ribal fadl yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada ribal fadl haramahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala Allah taala, padahal Allah juga berfirman ya, wa ma atakumur rasulu fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang datang kepada kalian dari Rasul, yaitu syariat Rasul, maka ambillah ia, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dilarang dari kalian ya, maka tinggalkanlah. Surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ribal fadl dakhilun fi umumi qaulihi ta'ala, dan ribal fadl dalam hadis Nabi SAW tadi yang kita sebutkan masuk di dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan ya, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kembali ya, tentang sikap orang-orang Yahudi dan orang Nasrani ya,
bagaimana kebiasaan mereka yang merubah ayat-ayat Allah, merubah kitab Allah, baik itu kitab Taurat dan kitab Injil. Falamma kana fil yahudi may yuharrif at-Taurat, may yuharrif at-Taurata, wa kana fin nasara may yuharriful Injil. Wajada fi hadhihi al-umma may yuharriful Qur'ani was sunnah, may yuharriful Qur'ana was sunnah. Tatkala orang Yahudi ada di antara mereka yang merubah isi Taurat, dan orang Nasrani juga ada di antara mereka yang merubah isi Injil, maka di dalam umat ini juga kita temukan ada yang berani merubah Al-Quran dan Sunnah, merubah isi Al-Quran dan Sunnah, min ajli ibahati ma huwa alaihi au alaihi ghairuhu. Ya, kenapa mereka berani merubah Al-Quran dan Sunnah? Dikarenakan min aji ibahati mahu alaihi, dikarenakan ingin menghalalkan, membolehkan keyakinan apa yang mereka yakini selama ini dari hawa nafsu mereka. Fal wajib alal muslim ittiba'u ahlil kitabi was sunnah. Maka kewajiban atas setiap muslim untuk mengikuti kitab dan sunnah. Jadi mengikuti kitab dan sunnah di sini adalah mengikutinya benar-benar, ya. Baik itu mengikuti lafadznya dan mengikuti maknanya, ya. Sebagaimana yang dimaknai oleh Allah sendiri di dalam kitabnya, dimaknai oleh Rasulullah SAW dan dijelaskan oleh para ulama, ya. Tidak boleh kemudian kita menafsirkan seenaknya, ya. Ini ya sumber kesesatan para jamaah. Jadi sumber kesesatan bukan hanya orang yang meninggalkan Al-Qur'anul Karim, ya, tidak mau berhukum dengan Al-Qur'an, tidak, ya. Tidak mau mengambil Al-Qur'an. Tapi sumber kesesatan juga adalah tatkala ada orang yang berani untuk menafsirkan Al-Qur'an, menafsirkan As-Sunnah, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Seringkali kita melihat, ya, ada kelompok di antara kelompok kaum muslimin, saya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kelompok ini, saya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kelompok ini juga, saya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi mereka apa? Mereka tidak satu, ya. Ya. Kenapa mereka bertentangan dalam hal ini? Dikarenakan, ya, yang mengaku diri mereka itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka memaknai Al-Quran dan Sunnah, menafsirkan Al-Quran dan Sunnah tersebut sesuai dengan penafsirannya sendiri, sesuai dengan penafsiran hawa nafsunya sendiri. Ibarat kata, atau lebih simpelnya para jamaah, di antara orang-orang pengikut hawa nafsu saat ini adalah mereka membuat statement dahulu. Mereka berani berbuat dahulu, kemudian untuk melegalkan perbuatan mereka, untuk melegalkan statement mereka, barulah mereka mencari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Jika mereka tidak menemukan ayat-ayat, ya, untuk melegalkan apa yang menjadi keyakinan mereka, menjadi legalitas apa yang mereka lakukan, lalu mereka mencari ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang nyerempet, ya, dengan apa yang mereka lakukan, sehingga mereka mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah satu hal yang dibolehkan. Dikarenakan dalilnya ayat ini, hadis ini dan sebagainya. Padahal ayat tersebut atau hadis tersebut tidaklah menyinggung apa yang dilakukan mereka, ya, tidaklah masuk apa yang dilakukan oleh mereka. Ini adalah sumber kesesatan mereka. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu pendalaman, ya. Jadi tidaklah boleh kaum muslimin hanya cuma membaca Al-Qur'an saja, membaca hadis saja, kemudian, ya, melihat apa istilahnya terjemahannya saja, lantas dipahami dengan pemahamannya sendiri. Tidak bisa seperti itu, ya. Maka jika dia membaca Al-Quran dan membaca hadis, kemudian, ya, menerjemahkan Al-Quran dan hadis dan dipahami dengan pemahamannya tersebut, pemahamannya sendiri, maka itu adalah satu hal yang tidak benar. Hendaklah kita memahami dengan apa yang dipahami oleh, ya, pendahulu kita. Baik itu dipahami oleh Rasulullah SAW, ya, yang hal ini beliau adalah utusan Allah yang diutus kepada kita menjelaskan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, dan dijelaskan pula oleh sahabat beliau, ya, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ya. Kemudian dijelaskan oleh setelahnya para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka itulah adalah kebenaran. Jika kita komitmen dengan hal ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah,
maka insya Allah umat ini tidak akan terpecah. Umat ini tidak akan terpecah. Umat ini adalah satu. Mereka tidak akan terbilang. Kenapa? Karena pemahaman mereka satu, sumber mereka satu, ya, Al-Quran mereka satu, sunnah yang mereka pahami satu, ya, sumbernya satu. Maka tidak mungkin mereka akan terpecah. Karena yang adanya perpecahan di sini dikarenakan mereka meninggalkan pemahaman yang sahih ini kepada pemahaman yang didasari oleh hawa nafsu mereka belaka. Cukuplah bagi kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis Nabi SAW yang menjadi pengingat kita. Bagaimana Nabi SAW mengingatkan kita pada akhir zaman ini, ya. Banyak di antara umat ini nantinya berbeda-beda, berpecah-pecah, ya. Innahu may ya'ish minkum wa sayara ikhtilafan katsira, kata Nabi SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka dia akan menyaksikan perbedaan atau ikhtilaf yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka Rasulullah SAW memberikan solusinya. Maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, ya. Dan sunnah, ya, khulafa ar-rasyidin, sahabat-sahabat Nabi SAW, al-mahdiyina min ba'di, yang diberi petunjuk oleh Allah sepeninggalku. Jadi tidak cukup para jamaah kita ini hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah saja, tidak cukup. Sampai kita juga memahami Al-Quran dan Sunnah itu seperti pemahaman mereka. Seperti pemahaman, ya, para sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in yang mengikutinya dengan baik, ya. Mengikuti para sahabat dengan baik. Maka inilah jalan. Inilah manhaj, ya. Inilah metode, ya. Jika kita sudah berada di atas jalan ini, maka insya Allah kita sudah berada di atas jalan kebenaran. Kita lanjut, ya. Bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan di dalam masalah yang ke-26 ini. Beliau mengatakan, wa min tahrifil yahudi annallaha lamma qala lahu wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun, ya. Di antara, ya, penyelewengan ataupun perubahan yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap kitab Allah, terhadap Taurat, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, wadkhulul baba sujjada, ya, masuklah kalian ke pintu, dari pintu dengan cara sujud, ya. Dengan sujud, waqulu hitta, dan katakanlah hitta. Hitta itu adalah katakanlah, ya Allah, ya, gugurkanlah dosa-dosa kami. Hatta anna dzunubana waghfir lana. Ini perintah Allah, ya. Allah memerintahkan kepada mereka untuk memasuki, ya, Baitul Maqdis, ya, di pintunya dengan sujud kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, gugurkanlah dosa kami. Harafu, lalu mereka orang-orang Yahudi, ya, merubah kitab Allah ini dengan mengatakan habbah fi hantoh, ya. Habbah fi hantoh, waqulu hintoh, ya. Mereka mengatakan katakanlah hintoh. Katakanlah hintoh. Hintoh di sini adalah, ya, biji-bijian dari, ya, biji-bijian dari gandum. Mereka menambah huruf hintoh dengan nun, hintoh. Jelas ini perubahan, ya, yang merubah makna, merubah arti. Serta ini bentuk pelecehan terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk mengatakan tentang habbahinto, yaitu tentang, ya, biji-biji dari gandum. Padahal ini ayat ini menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala agar mereka, ya, kembali ke jalan Allah, sujud kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melecehkan kitab Allah Subhanahu wa taala dengan menambahinya, yaitu dengan merubahnya. Wal muawwilah li sifatillah, ya. Mereka juga ada orang yang muawwilah, ya. Ada di antara umat ini yang mentakwil, yang memaknai ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam bab sifat Allah, ya. Di dalam bab sifat Allah mereka berani mentakwil, ya, ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan apa hawa nafsunya, tidak sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh para ulama terdahulu dan para sahabat, ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa,
ya. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Qalu ahlu ta'wil, orang-orang yang mentakwilkan dengan hawa nafsu mengatakan makna dari istiwa dalam ayat ini adalah istaula, menguasai. Menguasai. Fazadallah min jinsi nunil yahud, ya. Maka mereka apa? Mereka menambahi lam di sini, istawa ditambah dengan lam, jadi istaula, ya. Maka perlakuan mereka ini sama dengan perlakuan orang-orang Yahudi yang menambahkan kalimat hittoh dengan hintoh, ya. Mereka menambahkan kalimat istawa dengan istaula, ya. Mereka memaknaikan hal ini. Hada tahrifun biziyadah. Ini merupakan tahrif, ini merupakan perubahan, ya. Perubahan ayat Allah dengan menambahkan huruf, ya, menambahkan sesuatu dari huruf. Wa hunaka tahrifun bin naqsi. Ada juga di antara mereka yang merubah ayat Allah itu dengan, ya, mengurangi hurufnya, atau merubah maknanya, atau menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan tafsiran yang sahih, tidak sesuai dengan tafsiran yang benar, menafsirkan hadis tidak sesuai dengan tafsiran yang sahih. Ini semuanya bentuk-bentuk apa? Merubah ayat-ayat Allah, merubah perkataan dari tempat asalnya, ya. Maka ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, jamaah Madura mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah musibah yang terbesar yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah, dan hal ini juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya. Tatkala mereka berani merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, merubah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perubahan baik itu, ya, dengan, ya, menghilangkan hurufnya, atau merubah dengan cara menafsirkan tidak sesuai dengan penafsiran yang benar, menafsirkan hadis dengan tidak sesuai dengan penafsiran yang benar. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya, banyak, ya. Contoh-contohnya banyak para jamaah tentang masalah tahrif ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara ini sekedar contoh, ya, kami contohkan, ya. Ada di antara orang-orang, ya, yang melegalkan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena perayaan Maulid Nabi tidak ada dalilnya, ya, baik tidak ada dalilnya dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang mendasari mereka, dalil yang mereka pakai di dalam perayaan ini? Mereka mengatakan bahwa merayakan Nabi SAW, ya, dengan kelahiran Nabi SAW itu adalah sebuah nikmat, ya. Maka merayakannya itu adalah sama saja kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah dengan lahirnya Nabi SAW. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Mereka berdalil dengan ayat ini. Katakanlah, kul bifadlillah, dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, dengan itu hendaklah kalian bersenang-senang, ya. Lah, mereka memaknai ayat ini tidak sesuai dengan maknanya. Mereka meletakkan ayat ini pada tempat yang tidak pada tempatnya. Mereka meletakkan ayat ini, menafsirkannya itu dengan apa? Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, ini suatu kebatilan para jamaah. Ini adalah suatu kebatilan yang tidak pernah, ya, dilakukan oleh para ulama terdahulu. Ya, tidak ada ulama-ulama terdahulu yang menafsirkan ayat ini dengan legalnya, ya, merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, ini merupakan satu tahrif, yaitu satu penyelewengan atau perubahan, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari penafsiran yang sahih menuju kepada penafsiran yang batil, penafsiran yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wallahu taala alam. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, masalah yang ke-26 dari masalah kitab Masail Jahiliyah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan masalah berikutnya, masalah yang ke-27, ya, yaitu ta'liful kutub al-batila wa nisbatuha ilallah, ya.
Di antara kebiasaan ahlul kitab, orang-orang jahiliyah adalah mereka mengarang kitab-kitab yang batil, dan mereka menisbahkan kitab ini, tulisannya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hal ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. 6. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya melihat di kolom komentar tidak ada pertanyaan yang ditanyakan oleh para jamaah, ya. Semoga pada pertemuan yang akan datang ada pertanyaan dari para jamaah yang menanyakan tentang kajian yang kita kaji bersama pada sore hari ini. Wallahu taala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan ya pembahasan masalah yang berikutnya, masalah yang ke-27 pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.